Oke, jadi kali ini gue akan menunjukkan, ya, rambut gondrong yang dipendekin. Dipendekin tapi nggak terlalu pendek. Ditipisin tapi nggak terlalu tipis. Check it out. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue memotong rambut yang gondrong ini menjadi tadi sih customer gue bilang, bang gue pengen pendek tapi nggak terlalu pendek, dan gue pengen tipis tapi nggak terlalu tipis. Nah kayak gimana itu teman-teman? Nah makanya supaya kalian tahu, simak terus video ini sampai terakhir. Dan gue akan tunjukkan bagaimana cara gue melakukannya. Yes, langsung ke langkah pertama. Langkah pertama, ya gue pindahin lagi. Gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah atau section teman-teman. Jadi kali ini gue nggak pakai jepitan rambut atau hair clip. Gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Lalu, nah, gue buat baseline di situ menggunakan teknik clipper overcomb yang pasti nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tipis. Mungkin bisa gue sebut modelnya trim ya, bukan long trim tapi trim. Kalau long trim dia lebih panjang dari ini. Nah kalau long trim tuh ciri-cirinya bagian samping masih bisa nutupin telinga, tapi kali ini nggak nutupin telinga, jadi gue sebut trim. Dan bagian atasnya nanti akan gue styling pompadour. Jadi samping dan belakangnya gue trim dan atasnya akan gue styling pompadour. Oke, selamat menyimak. Ya udah dari tadi ya menyimaknya. Ya jadi kayak gitu. Bagian sisi kanan gue buat baseline, dan sekarang bagian sisi kiri gue perlakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dengan menggunakan teknik clipper overcomb. Oke, kalian bisa perhatikan patokannya tinggal nyambungin aja. Jadi tadi kan dari samping kanan gua buat baseline dari depan ke belakang. Nah sekarang gua sambung di samping kiri, gua sambungin dari belakang ke depan. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gua maksud ya. Nah setelah itu jadilah sketsa di sini teman-teman. Jadi ini belum jadi, baru sketsa aja. Bagian samping dan belakangnya nanti mesti gua rapikan lagi, tapi gua harus memendekkan rambut bagian atasnya dulu. Jadi gua belah-belah di situ atau gua section, menyilang dari depan ke belakang. Nah, buat kalian yang pengen lebih detail bagaimana gua section ini, ada di video-video gua sebelumnya tentang pompadour. Jadi gua pernah buat video sebelumnya itu klasik pompadour ya teman-teman. Kalian silahkan cek bagaimana cara gua melakukan memotong rambut atasnya. Nah panjangnya gue ikutin baseline yang gue buat tadi atau garis dasar ya. Baseline itu maksudnya garis dasar teman-teman. Seperti itu. Setelah gue potong panjangnya dan gue ambil ujungnya supaya tampak layering-nya atau tingkatan-tingkatannya kayak gitu teman-teman. Oke, bagian sampingnya dan sekarang bagian depannya. Nah, bagian depannya adalah patokannya tetap di baseline tadi, tapi semakin ke depan semakin panjang. Nah, makanya gue ngambilnya kayak gitu teman-teman. Karena kali ini klien gue nggak mau terlalu pendek, tapi nggak mau terlalu panjang juga. Pokoknya kayak gitu cluenya ya. Tinggal gue terjemahkan aja. Oh, kira-kira kalau nggak terlalu panjang tuh segini. Dan nanti pun akan gua tanyakan lagi, kira-kira kurang pendek nggak? Kayak gitu sih, tinggal gua komunikasikan lagi ya. Karena ya gue cuman melakukan apa yang diselerakan atau selera customer gua. Kebetulan ya karena barusan dari gondrong, kayaknya kalau langsung kita babat pendek akan terlihat ekstrim bagi dia ya. Karena tadinya rambutnya kan panjang, kalau kita langsung babat pendek pasti akan untuk orang yang nggak biasa pendek akan perlu
beberapa hari untuk beradaptasi di model rambut terbarunya itu. Makanya kali ini setelah kita berdiskusi model apa yang pas buat dia, dan akhirnya dia pilih ya kayak gitu. Dia pengen rapi tapi nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tipis. Akhirnya gue putuskan untuk memotong rambut dia trim pompadour, hanya styling aja pompadour. Jadi nggak harus di styling pompadour, nanti bisa tetap jatuh ke bawah atau disisir ke samping. Kebetulan dia pengen rambutnya atasnya bervolume, jadi gue berinisiatif menata rambut bagian atasnya yaitu pompadour, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu. Setelah gue rapikan rambut bagian atas, gue kurangin panjangnya, lalu gue keringin. Dan tujuannya dikeringin ini adalah supaya gue tahu karakter asli rambutnya ini. Nah, alurnya kemana sih? Atau rambutnya itu kaku atau lemas atau medium? Kayak gitu-gitu aja sih, teman-teman. Makanya perlu gue keringkan supaya gue tahu karakter asli rambutnya. Jadi gue akan tahu harus gue perlakukan seperti apa rambutnya supaya gue dapat menyesuaikan sesuai dengan karakter rambutnya, bentuk kepalanya, dan bentuk wajahnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Thank you buat kalian yang menyimak sampai di sini. Pokoknya terutama buat kalian yang baru gabung di video ini, ya seperti biasa gue nggak akan mengingatkan untuk kalian mengetik tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalian bisa perhatikan di situ gue pakai hair clip untuk memisahkan rambut bagian atas, karena gue menjaga rambut bagian atas terutama yang depan gue nggak mau buat terlalu pendek. Jadi gue pisahkan dengan cara gue jepit dan gue rapikan rambut samping dan belakang. Untuk cara-caranya bisa kalian perhatikan. Kali ini gue lagi pakai guard nomor 2 hanya di bagian cambang dan belakang, supaya di situ tampak sedikit gradasi, karena nggak terlalu tipis ya, makanya terlihat layeringnya lah ya, jadi dari pendek ke panjang kayak gitu, teman-teman. Nah seperti itu, gue pakai guard nomor 2 hanya di bagian cambang dan belakang supaya terkesan lebih rapi. Oke. Sampai di situ mungkin ada yang belum paham dengan penjelasan gue, karena waktu yang terbatas dan ruang yang terbatas, mungkin gue tidak terlalu lengkap menyampaikan penjelasannya. Dan kalau kalian kurang jelas, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi ingat, ini gue hanya menunjukkan bagaimana cara gue melakukan potongan ini, bukan berniat untuk mengajari kalian atau menggurui, karena posisi gue belum tentu bisa mengajari. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton, bisa jadi potongannya lebih bagus dan lebih keren dari gue. Jadi niat gue hanya sharing ya, teman-teman ya, membagikan bagaimana cara gue memotong rambut. Seperti itu, teman-teman. Yes, sedikit merapikan dan gue cross check lagi, sentuhan terakhir. Dan sepertinya gue perlu menipiskan di ujung-ujungnya, teman-teman. Jadi setelah rambut ini kering, akan tampak tebal ya di ujung-ujungnya. Jadi gue perlu menipiskan dengan menggunakan gunting sasak, teman-teman, atau gunting penipis. Oke, kayak gitu. Targetnya hanya di ujung-ujungnya aja, ke seluruh bagian rambut yang panjang. Oke, gue section dan gue potong hanya di bagian ujungnya aja menggunakan gunting sasak atau gunting penipis, teman-teman. Nah, sepertinya ini udah mau selesai.
Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang masih setia menyimak di video ini dan video-video gue yang lainnya. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang support channel ini, dan semoga channel ini semakin berkembang. Oke, motongnya udah selesai dan barusan udah gua keramas. Kebetulan keramasnya nggak gua record, nggak gua rekam, jadi langsung aja ke tahap finishing. Artinya kali ini gua akan styling rambutnya customer gua ini dengan gaya rambut pompadour. Karena kebetulan tadi customer gua pengen rambut atasnya itu bervolume, Bang. Karena kalau panjang gondrong seperti tadi, untuk dibuat volume dia pasti jatuh. Batang rambut yang panjang akan lebih berat untuk kita styling supaya bervolume ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau dengan panjang rambut yang ideal, rambut akan lebih mudah untuk di styling bervolume. Contohnya seperti ini. Oke. Wah, blow dry rambut bagian atasnya. Yes, tinggal gua aplikasikan hair product. Oke, sepertinya sampai di sini tutorial potong rambut dari gua Dedi, pakai I bukan pakai I. Dan terima kasih buat kalian yang setia menonton video-video gua. Lalu gua mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata atau penyampaian dalam gua menyampaikan. Dan pokoknya maafin ya, karena ya namanya gue lagi belajar. Pokoknya sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Ya jangan bosan-bosan mendengar tagline gue, Dedi pakai Y bukan pakai I. Pokoknya sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Dan bye-bye, selamat menyimak.